warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan baik ya, keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Nah, untuk itu biar pembelajaran hari ini juga lancar, diberkahi oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Ada baiknya setiap kita melakukan kegiatan apapun itu harus kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Oke, coba ketua kelas tolong pimpin doa dulu ya. Kevin, silakan. Iya, terima kasih Kevin. Nah, Ibu cek kehadirannya dulu ya, biar Ibu tahu siapa yang nggak masuk hari ini. Oke, coba. Andreas, Bayu, Bagus, Cantika, Dewi nggak masuk ya? Kenapa ini, ada yang tahu nggak? Oh, sakit. Iya, nanti suratnya tolong kasih ke meja Ibu ya. Oke. Danang. Ya, berarti yang nggak masuk hari ini cuma Dewi ya. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya, kita mulai. Oke, Ibu mulai ya pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya nih. Kalian tadi berangkat sekolah itu rasanya males, semangat, atau bagaimana? Coba Ibu mau tahu. Semangat, wah yang bener. Iya, semangatnya karena apa coba? Dapat sangu, wah, dapat sangu. Terus apa lagi coba yang lain? Ketemu teman, wah iya, ketemu teman seneng ya, rame, bisa ngobrol, bisa main. Coba ada nggak yang lain yang semangat banget setiap hari ke sekolah ya? Bukan cuma hari ini aja, semangat setiap hari ke sekolah karena apa? Nggak ada yang lain, cuma karena dapet sangu dan ketemu teman aja. Coba Ibu tanya lagi, kalian pernah nggak sih lihat atau nonton di televisi teman-teman kalian yang nggak bisa sekolah? Pernah lihat? Iya, gimana perasaan kamu? Itu ceritanya gimana? Orang pelosok, sekolahnya jauh, nggak ada biaya, nggak bisa sekolah. Ya, banyak ya di Indonesia itu yang seperti itu, teman-teman kita. Mungkin di saudara-saudara kita yang mungkin tempat tinggalnya jauh dari pemukiman warga, susah sekolah. Nah, itu tadi yang jawab Andre. Setelah kamu lihat itu gimana perasaanmu? Agak sedih. Iya, pastinya sedih ya, kelihat temen-temennya nggak bisa sekolah. Kasihan, padahal mereka pengen ngerasain sekolah, ketemu temen, belajar gitu ya. Nah, makanya kalian yang udah bisa sekolah harus semangat sekolah, harus selalu belajar dengan baik, biar ketika di sekolah itu ilmunya juga masuk, gak cuma dapat uang jajan, gak cuma ketemu temen, main terus pulang ya. Nah, kemarin di pertemuan minggu lalu kan Ibu suruh kalian baca cerita teks inspiratif ya yang ada di buku paket. Udah dibaca belum? Ayo coba, yang udah baca mana? Cuma satu orang. Wah, ini tindakan gak bagus yang gak boleh dicontoh nih kayak gini. Masa dari 30 orang cuma satu anak yang baca? Tadi katanya semangat sekolah, biar apa? Cuma dapet sangu, ketemu temen, ya gak boleh gitu ya. Harus semangat sekolah, iya belajar beneran, iya main gak apa-apa, cuman
juga jangan lupa belajarnya. Masa cuma satu orang ya? Besok kalau ibu kasih tugas, walaupun itu cuma membaca, ya harus dibaca. Coba Cantika yang udah baca. Iya, judulnya apa kemarin? Iya benar, judulnya Ayahku. Bisa coba ceritakan sedikit isi ceritanya. Terus gimana perasaan kamu setelah baca? Sedih, iya sedih, pasti keinget ayah ya, gimana perjuangan ayah yang cari uang buat sekolahin kita. Nah itu, kita harus semangat belajarnya, harus semangat sekolahnya, jangan cuma mikirin sangu sama ketemu temen main gitu. Karena ini kan juga buat kepentingan kalian di masa depan nanti. Iya gitu, harus dirubah ya. Katanya nggak mau kan, kalian tetap pengen sekolah kan. Banyak teman-teman kalian tadi yang belum bisa sekolah, makanya harus semangat. Iya, ini kan masih pagi tuh kok. Gilang kepalanya taruh di meja, yuk diangkat. Kepalanya masih pagi, harus semangat sekolahnya. Nah itu tadi. Nah selain itu yang buat yang belum baca tadi ya, belum pada baca, belum dibaca, mungkin kalian pernah nggak sih dalam kehidupan sehari-hari gitu, itu tadi kan Andre pernah ya nonton di televisi ada anak yang nggak bisa sekolah. Coba apalagi mungkin di sekitar kalian, di sekeliling kalian gitu, ada nggak sih kalian lihat itu, yang kalian lihat kejadian yang bikin kalian termotivasi, semangat gitu, ada nggak coba? Ataupun cerita ya, bisa cerita, bisa juga mungkin kalian lihat kejadian peristiwa orang lain secara langsung gitu, dari TV gitu, ada nggak? Apa cerita apa coba? Pahlawan. Oh iya, nah itulah. Iya, terus setelah kamu baca itu, apa yang kamu rasain? Sedih. Terus apa lagi? Jadi pengen jadi pahlawan. Wah. Iya, memang pahlawan itu perjuangannya sungguh besar banget ya buat kita, buat bangsa Indonesia. Kalau kamu setelah baca itu pengen jadi pahlawan, makanya kamu harus rajin belajar. Jangan cuma suruh baca, nggak dibaca ya. Makanya harus belajar loh, Andre. Nah iya, coba sebelum lanjut lebih jauh, yang bukunya belum dikeluarkan, pensil, ballpoint, semuanya itu disiapkan terlebih dahulu ya. Ibu gak mau nanti kalau misalnya udah lanjut semakin jauh, ibu menjelaskan sesuatu masih ada yang ngambil buku. Bentar bu, iya sekarang disiapkan dulu semuanya. Oke, nah materi pembelajaran hari ini adalah teks cerita inspiratif. Itulah kenapa ibu tadi menanyakan hal-hal itu kepada kalian. Iya, jadi apa yang kalian dengar tadi dari teman-teman semua, ada yang jadi sedih, ada yang jadi pengen jadi pahlawan, terus kemudian jadi semangat belajar dan lain sebagainya. Itu tadi itu adalah salah satu contoh dari cerita inspiratif. Dari situ kalian tahu nggak, cerita inspiratif itu cerita yang bagaimana? Setelah tadi dengar cerita dari teman-teman kalian, ada yang bisa jawab? Nanti ibu kasih nilai plus deh. Iya, gimana coba Cantika? Iya, jadi secara sederhananya teks cerita inspiratif ini adalah bentuk tulisan yang mana nanti
Nanti ketika dibaca, pembacanya itu merasa semangat, merasa termotivasi seperti itu. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar teks cerita inspiratif ini? Ya karena ini bisa berguna banget buat kita, dimana ketika misalnya kita punya prestasi, kita bisa menuliskan atau membuat cerita inspiratif untuk orang lain agar mereka termotivasi, agar mereka semangat berkarya seperti kita, ataupun semangat melakukan hal yang mungkin kita bisa tapi orang lain itu sebenarnya bisa, cuman mereka nggak punya motivasi. Kan bagus tuh yang tadi pengen jadi pahlawan, sebenarnya kita nulis kayak gini itu bisa jadi pahlawan juga, walaupun secara tidak langsung ya, dengan tulisan-tulisan kita itu bisa memotivasi orang lain. Contohnya prestasi, bagaimana kita menuangkan memotivasi orang lain agar termotivasi dengan tidak menyombongkan diri. Itu kita bisa belajar dari bagaimana menulis teks cerita inspiratif, kemudian cirinya itu seperti apa, fungsi dari teks cerita inspiratif ini seperti apa. Itulah mengapa kita perlu dan penting banget belajar teks cerita inspiratif. Makanya harus benar-benar diperhatikan, karena kita dapat, jangan berkeinginan kita dimotivasi. Kalau bisa kita juga mampu memotivasi orang lain gitu. Nah, biar kalian lebih paham apa itu teks cerita inspiratif, apa fungsinya, bagaimana bentuk ceritanya, untuk itu Ibu bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Nanti Ibu memberikan lembar kerja yang kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu nanti kalian perwakilan dari kelompok presentasi ya. Silakan bisa dimulai membentuk kelompok.